Oke, sebelum lanjut alangkah baiknya untuk like and subscribe Icin Meox channel. Dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sunda Wiwitan, dalam aksara Sunda ditulis, adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dan bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Akan tetapi ada sementara pihak yang berpendapat bahwa agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para pangersa dan hyang dalam panteonnya terdapat Dewa Tunggal tertinggi Maha Kuasa yang tak berwujud yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak, Banten. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kanda Angkaresian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot Tetua Kampung Cikesik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu, ajaran Islam. 2. Dalam carita parahyangan kepercayaan ini disebut sebagai ajaran Jati Sunda. Sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa, yang Maha Kuasa, atau Nungersaken, yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal Tuhan Yang Maha Esa, Batara Jagat Penguasa Alam, dan Batara Sedaniskala, yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain tunduk kepada Batara Sedaniskala. 3. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, yang letaknya paling atas. Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, letaknya di tengah. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang atau menurut Kropak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal, paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian menurunkan, batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan. Filosofi Sunda Wiwitan. Paham atau ajaran dari suatu agama senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani, sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya. Welas asih, cinta kasih. Undak usuk, tatanan dalam kekeluargaan. Tata krama, tatanan perilaku. Budi bahasa dan budaya. Wiwaha Yuda Narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja cara ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut maka manusia pasti tidak akan melakukannya.
Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun, ada hal-hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antar manusia tersebut didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari rupa, adat, bahasa, aksara, budaya. Kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan, yang bernama Siksakanda Engkaresian. Namun secara mendasar, manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu. Justru, apa yang tersiratlah yang bisa menjadi penuntun manusia di dalam kehidupan. Awalnya, Sunda Wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda ini hanya ada dua. Yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain. Yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi karena perkembangannya, untuk menghormati tempat suci dan keramat kabuyutan, yang disebut Sasaka Pusaka Buana dan Sasaka Domas, serta menaati serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen, maka ajaran Sunda Wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Tabu, dalam bahasa orang Kanekes disebut, buyut, paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan inti atau paling suci, mereka dikenal sebagai orang Baduy dalam tradisi Sunda Wiwitan. Dalam ajaran Sunda Wiwitan penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Seren Tahun. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Seren Tahun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan orang. Perayaan Seren Tahun dapat ditemukan di beberapa desa seperti di Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi, Kampung Naga, dan Cigugur, Kuningan. Di Cigugur, Kuningan sendiri, satu daerah yang masih memegang teguh budaya Sunda, mereka yang ikut merayakan Seren Tahun ini datang dari berbagai penjuru negeri. Meskipun sudah terjadi inkulturasi dan banyak orang Sunda yang memeluk agama-agama di luar Sunda Wiwitan, paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan penuntun di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan agama Sunda ini. 4. Tempat suci Sunda Wiwitan. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di bukit dan di pamunjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipih dan lain-lain. Pamunjungan atau kabuyutan banyak sekali di Tatar Sunda seperti Balai Pamujan Genter Bumi, Situs Cengkuk, Gunung Padang, Kabuyutan Galunggung, Situs Kawali dan lain-lain. Di Bogor sendiri sebagai pusat negara Sunda dan Pajajaran dahulu terdapat banyak pamunjungan, beberapa di antaranya adalah Pamunjungan Rancamaya, nama dahulunya adalah Pamunjungan Sang Hyang Padungkukan yang disebut Bukit Badigul, namun sayang saat ini pamunjungan tersebut sudah tidak ada lagi, digantikan oleh lapangan golf. Pada masanya pamunjungan yang paling besar dan mewah adalah Pamunjungan Kihara Hyang yang berlokasi di Leweng Kutan Songgom, atau Balai Pamunjungan Mandala Parakan Jati yang saat ini lokasinya digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Dengan banyaknya pamunjungan atau kabuyutan tersebut di Tatar Sunda membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Ini adalah jawaban kenapa di Sunda sangat jarang sekali diketemukan candi. Namun begitu, Hindu dan Buddha berkembang baik di Sunda, bahkan Raja Salaka Nagara juga Tarumanagara adalah seorang Hindu yang taat.
Candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Cangkuang yang merupakan candi Hindu pemujaan Siwa dan Percandian Batu Jaya di Karawang yang merupakan kompleks bangunan stupa Buddha. Cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya lestari. Rahayu Rahayu Rahayu. Jati Walagri.